Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home WFH pada Selasa hari ini bukan merupakan kewajiban bagi seluruh pekerja. Bima mengatakan kebijakan WFH merupakan bentuk imbauan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menggelar pesta rakyat atau kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 18 Agustus 2026. Bima menekankan 18 Agustus bukan merupakan hari libur maupun cuti bersama, namun pemerintah memberikan fleksibilitas agar masyarakat yang belum sempat menggelar pesta rakyat pada 17 Agustus tetap memiliki kesempatan untuk merayakan kemerdekaan. Bima Arya juga menegaskan bahwa imbauan itu tidak hanya ditujukan kepada sektor pemerintahan. Perusahaan swasta pun diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pegawai apabila ingin menggelar kegiatan perayaan kemerdekaan. Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman juga memberikan pernyataan serupa. Ia menyebut fleksibilitas kerja pada 18 Agustus merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali saat ini memandu Anda dalam bisnis interaktif bersama Herbal Plus, Herbal Care. Kita akan berbincang masalah kesehatan bersama dengan narasumber kita, Pak Samsul Hadi dari Herbal Plus, Herbal Care. Pak Samsul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adnan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, merdeka. Merdeka? Merdeka ini. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kabarnya bukan hanya baik, Mas Adnan ya. Iya. Tetapi merdeka gitu ya. Nah itu mestinya juga semuanya aspek merdeka ya, termasuk merdeka dari penyakit Pak ya. Insya Allah seperti itu dan Alhamdulillah selama ini kita semua selalu dalam kondisi yang sehat Mas Adnan. Betul. Jadi terutama ya saya lah gitu ya. Alhamdulillah bisa kembali hadir dan karena sehat itu pula kita bisa beraktivitas sehingga banyak hal yang kita rencanakan itu bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik dan semoga semuanya pun juga demikian karena sehat itu saya sangat meyakini dan setuju semuanya pasti sehat adalah dasar untuk segala macam ya aktivitas kehidupan kita. Itu Mas Adnan ya. Ya, namanya banyak lomba-lomba kegiatan itu kan betul. Harus didukung stamina atau kondisi kesehatan yang prima gitu pasti, ya. Jangan sampai nanti ketika panjat pinang, aduh ternyata boyoke loro. Gak dapat hadiah, malah dapat penyakit ya. Betul. Bahkan perjuangan lah kalau sedikit kita flashback lah kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Pasti perjuangan itu dengan keringat dan darah. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa kebanyakan daripada mereka berjuang itu punya daya tahan yang bagus karena kekayaan alam. Ini sejarah. Betul, ya. betul. Ini sejarah. Jadi ketika kita menengok ke tahun sebelum 45, ya, kita hanya mengenal satu obat di sana itu, obat malaria. Oh iya. Jadi sebelum itu tidak ada gitu ya. Jadi perjuangan bukan hanya di lapangan tetapi di dapur-dapur ibu-ibu itu ada banyak sekali ya bekal perjuangan yang dibuat. Contoh seperti adanya jahe kencur ya. Terus temulawak, kunyit. Ini dari berbagai macam orang berjuang capek Mas Adnan. Capek fisik, capek psikis kan gitu ya. Bahkan mungkin juga materi ya. Betul. Nah, ini semua kan tentu harus ada pendukung. Dan itu menjadi salah satu kekayaan kita, kekayaan alam kita. Jadi kalau kita hanya melihat pada saat sekarang, mungkin orang menyampaikan banyak pilihan, betul banyak pilihan gitu ya. Tetapi ketika tahun itu ya, tahun 45 dan sebelumnya, orang mengenal jahe, mengenal jinten, mengenal kencur, ya rimpang-rimpang seperti itu. Ini menjadi dasar semuanya, menjadi bekal untuk tetap mampu melaksanakan perjuangan tadi. Jadi, bahkan dulu ketika penjajah datang ke Indonesia, magnetnya, daya tariknya adalah rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah, iya. Nah, ini kekayaan yang sudah tidak ternilai harganya. Betul, ya. Di negara-negara Eropa nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kita yang punya yang memang kaya,
Tetapi seiring dengan berbagai macam dinamika kehidupan, dinamika zaman ini, penghargaan secara umum Mas ya, kepada kekayaan alam kita kurang. Kita punya kebanggaan yang begitu kuat kepada hal-hal yang dari brand luar gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang ya orang menyebutnya gaya hidup gitu ya. Dan kekayaan kita sendiri yang pada akhirnya termasuk di dalamnya adalah budaya itu, culture kita kan sekarang ya sudah mulai luntur lah ya. Jadi maka ketika di kehidupan sehari-hari kita banyak orang yang boleh dikatakan nafsi-nafsi kan itu ya. Agak susah gitu ya. Nah, ini monggo kita hidupkan kembali. Orang menyebut dengan kearifan lokal. Nah, bangsa kita punya berbagai macam ramuan yang sekiranya bahannya adalah sama, alam gitu ya. Dan ketika kita berdekatan dengan alam, menyayangi alam, nyatanya kita akan menjadi lebih baik. Ya sehat lingkungannya, sehat tubuhnya, insya Allah sehat ekonominya Mas. Amin. Sambil kita juga undang teman-teman yang bergabung kalau ingin interaksi dengan Herbalis Pak Samsul Hadi, silakan 0811 3454 081 0811 3454 Pak Samsul, banyak deretan rempah-rempah ataupun obat-obat alami, tanaman obat keluarga yang ada bisa kita manfaatkan. Tetapi apa mungkin semacam produk-produk ataupun komoditas tertentu yang memang ini bisa menjadi andalan kita. Betul. Supaya kesehatan kita tetap terjaga. Apa yang mungkin mudah didapatkan supaya kita menjaga imun tubuh kita juga terjaga dengan baik dalam aktivitas harian. Betul. Yang paling penting digarisbawahi bahwa semua hal itu dijaga bukan hanya dengan sesuatu yang jumlahnya banyak, tetapi harus dikuatkan adalah istiqomahnya. Artinya rutinitas itu yang paling penting ya. Karena kehidupan kita sendiri adalah sebenarnya sebuah rutinitas yang setiap hari hampir mirip. Kita ketemu pagi, siang, sore, malam, tidur, besok ketemu lagi. Begitu pula ketika kita mengikhtiarkan dengan kesehatan. Kita punya kebanggaan yang bukan hanya 1, 2, tapi ratusan Mas Adnan. Dari tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, mulai dari kelas rimpang, mulai dari biji-bijian, ada semacam kulit, ada semacam daun ya. Rimpang itu sudah menjadi trademark yang sangat kuat ya. Kita punya itu tadi jahe, kencur, kunyit, temulawak gitu ya. Terus dari biji-bijian katakanlah kita punya jinten yang juga luar biasa. Dari daun kita juga banyak punya kelor gitu ya. Ini kan pohon kehidupan. Ya, jadi ketika kita memanfaatkan ini secara kontinuitas yang cukup gitu ya. Dan ketika kita sudah melakukan pada saat di mana kita punya kebugaran, ini akan jauh lebih terasa. Nah, kenyataannya kan kita itu lebih cenderung peduli dan baru care kepada diri sendiri ketika kita sudah mulai sakit. Ya, bahkan kalau kita mau ukur apa kepedulian kita kepada kesehatan itu jauh lebih tinggi daripada kepedulian kepada HP, ternyata enggak kok ya. Ini potret ya, jadi yang terjadi kan begitu kita kehabisan paket katakanlah itu. Kebingungan kita jauh lebih tinggi dibanding ketika kita merasa pusing gitu ya. Maka hal seperti inilah harus dibuat agar kita punya keseimbangan. Jadi kekayaan alam yang sudah dimanfaatkan sekian ratus tahun dan sekian banyak orang memanfaatkan, ini yang kita harus tiru bahwa istiqomah, kerutinan kita mempergunakan itu akan punya jauh lebih manfaat dibanding ketika kita merasa sakit. Dan ini tidak kalah. Bahkan ketika kita bertanya ketika orang itu mempelajari tentang pengobatan natural holistik begitu ya, maka dia akan mampu memberi jawaban untuk berbagai macam sakit. Memang ketika kita pure daripada medis, orang akan mengatakan diabetes tidak bisa sembuh, itu ya. Ini potret yang bahkan dalam ukuran tahun ke tahun jumlahnya bukan berkurang, tapi bertambah terus, dan itu seumur hidup dia harus minum obat gitu ya. Nah, dengan kondisi-kondisi semacam ini tidak salah
ya, dan kita akan menjadi lebih baik, lebih sehat, mengupayakan mulai kembali dari alam. Dan potret ini sudah berjalan di banyak tempat, Mas Adnan, terutama di banyak negara-negara maju yang hampir setiap sisi kebutuhan kehidupan kita itu selalu dikaitkan dengan lingkungan, ya, dan secara umum dikaitkan dengan alam, gitu ya. Bahan-bahan alam akan menjadi jauh lebih safety, lebih aman, gitu ya. Betul. Dan kita mengupayakan juga menjadi salah satu pelopor agar setiap manfaat daripada tanaman itu kita paham. Ya, kita tahu cara penggunaannya sehingga nanti keamanannya tetap terjaga, manfaatnya pun juga bisa kita peroleh. Jadi bukan sembarangan. Maka ketika ada orang yang bertanya, Pak, obatnya untuk pegel ini apa? Saya selalu memberi ramuan terlebih dahulu agar mereka juga paham. Dan kenyataannya banyak orang sekarang yang tidak tahu kencur, yang tidak tahu lada, yang tidak tahu gambas, yang tidak tahu blustru, kan gitu ya. Sekarang ini bahkan pengobatan modern bahan-bahannya trennya sekarang ini mengambil dari bahan tradisional, Pak. Betul. Tapi dengan istilah yang lebih keren, lebih asing, keren, ya. betul. Misalnya, ya. Misalnya kunyit gitu. Kunyit gitu. Kurkuma. Kurkuma, betul ya. Dengan kurkuma gitu. Jadi karena kalau pakai bahasa kunyit kan nggak menjual gitu ya. Iya. Misalnya kopi hitam sama black coffee itu beda. Harganya berbeda. Apalagi di tempatnya juga berbeda. Nah, nilai-nilai ekonomi seperti ini ya di usia kemerdekaan yang sudah ya cukuplah satu generasi kan ibaratnya ya 81 tahun itu mengilhami kita untuk terus daripada berkarya, untuk terus daripada menghargai apa yang kita punya, karena jangan sampai ada kekeliruan boleh dikatakan kita sudah pasti mengenal Jepang itu kurang modern apa gitu ya. Dari tahun 45 kita sudah tertinggal sekian puluh tahun kan itu ya. Tapi ada juga yang kalah dari sana karena kekurangan orang menghargai gitu ya. Ya kalau ya kita misalkan melihat sekarang yang paling masif itu kan gadget, Mas Adnan ya. Hampir tidak ada gadget yang keluar dari Jepang ya. Karena ya, salah satunya nilai kebanggaan itu tadi yang boleh dikatakan dilupakan. Baik. Gitu. Ya. Kita ke gatekeeper teman-teman. Ya. Ika. Pak Dedi dari Kampung Inggris Pare, ketika melintas di Pasar Pamenang Pare, jalan banyak yang berlubang. Mohon diteruskan ke dinas terkait. Pasar Pamenang Pare dekat Polres. Karena sudah tidak di pasar, jadi tidak bisa memberikan share lokasi. Saya teruskan ke Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Pak Joko Haryanto, perjalanan dari Tulungagung menuju Malang masih sampai di Lahore boleh melintas. Dari Blitar ke Malang tidak bayar. Gina. Pak Gino di Kediri mengeluhkan sering merasa pusing dan cepat lelah, terutama setelah melakukan aktivitas yang cukup berat. Mengalami pegal-pegal pada badan dan juga merasa kurang fit. Apa karena terlalu banyak tidur? Karena hari-hari ini tidur bisa lebih dari 8 jam. Bu Jumarsi di Kediri, usia 70 tahun, mengeluhkan kepala sering terasa berkunang-kunang dan badan terasa lemas, terutama ketika berdiri setelah duduk cukup lama. Nyeri-nyeri kalau jalan lama juga. Kira-kira obat herbal apa yang cocok? Oke, silakan Pak Samsul ditanggapi. Pak Gino ya, sering gampang lelah. Jadi ada orang yang sehat, ada orang yang bugar, gitu ya Mas ya. Jadi kalau sehat itu berarti boleh dikatakan secara sederhananya dia tidak punya keluhan, tetapi belum tentu bugar. Nah, bugar ini juga harus dibantu dengan upaya berlatih. Ya, jadi berlatih, misalkan orang sama-sama dengan usia sama, kedua sama, yang satunya rutin berlatih atau mungkin juga mencukupi kebutuhan nutrisinya, dan yang satu tidak gitu ya. Ketika berlari katakanlah sama-sama 10 kilo misalnya, yang satu 3 kilo sudah menggos-menggos karu-karuan gitu ya. Yang satunya masih bertahan sampai 5 atau 6 kilo. Nah ini kebugarannya yang menjadi berbeda. Nah ketika seperti yang Pak Gina ini hampir mirip ya dengan Bu Jumarsih ini kaitannya dengan sering berkunang-kunang habis duduk misalkan. Ini lebih terkait juga dengan masalah sirkulasi darah. Kepekatan darah itu hampir selalu secara alamiah mengikuti ketika orang bertambah usia. Dalam artian apa? Karena tidak melakukan katakanlah detox, tidak melakukan cleansing sehingga kepekatannya menjadi tinggi. Akhirnya otak itu bisa terkurangi atau tidak cukup mendapatkan suplai nutrisi dan juga oksigen. Nah, buat Pak Gino
Bu Jumarsih ini yang tepat sesuai dengan kondisi itu Bapak atau Ibu ya bisa konsumsi Graspol atau Fortegril. Ya. Jadi kalau untuk Ibu Jumarsih mungkin saya akan menganjurkan lebih kecenderungannya kepada Fortegril. Karena satu berkunang-kunang ini kan ketika kita habis duduk dengan posisi yang tubuh tertekuk dan macam-macam itu otomatis sirkulasi darah ke otaknya berkurang. Ketika kita langsung berdiri ya mesti rodok geliur-geliur begitu. Ya, jadi ini sebenarnya sangat wajar gitu ya dengan usia sampai sekarang 70 tahun. Itu tetapi suplemen ini yang penting Bu agar membantu satu kepekatan darah panjenengan tidak terlalu tinggi. Terus kedua akan terbantu untuk melakukan cleansing dan menjaga fungsi organ-organ besar seperti ginjal, liver dan juga jantungnya. Dengan Fortegril ya dengan kandungan minyak krill yang tinggi itu akan membantu kecukupan suplai nutrisi ke jaringan otak kita. Khususnya omega 3, 6, 9 dan DHA. Ini akan mengurangi satu risiko orang menjadi gampang lelah terutama kaitannya dengan pikun, Mas. Gampang lali. Gitu ya, ada ya. Ya, otomatis ini meskipun Ibu Jumarsih belum mengalami hal seperti itu, tapi orang tetap harus dibutuhkan kebugaran, termasuk Pak Gino gitu ya. Nah, ini kalau dikombinasi bisa dengan madu hitam dan Fortegril atau madu hitam dengan Graspol. Ya, jadi madu hitam akan membantu apa? Satu akan menjaga dan melapisi mukosa lambung. Itu tidak akan lebih sensitif kalau kita sedikit makan pedas, kalau mungkin dengan sedikit kaitannya dengan makanan-makanan yang agak keras gitu ya. Itu akan menjaga kondisi lambungnya, peristaltiknya menjadi lebih kuat, termasuk usus juga demikian. Menjaga keseimbangan flora usus sebagai salah satu bentuk imun kita. Jadi Pak Gino, kalau panjenengan mengurangi anti radangnya bisa dengan Graspol sehari 2 kali pagi dan sore, setiap minum 2 kapsul sebelum makan akan jadi lebih bagus. Gitu. Kalau Bu Jumarsih kaitannya dengan ada pusing, geliur-geliur gitu ya, silakan Ibu bisa kombinasi madu hitam dan Fortegril. Ibu bisa beli di Radio Andika setiap saat ada gitu ya. Graspol harganya 200.000, isinya 100 soft gel kapsul. Ya, kalau Fortegril harganya 180.000, isinya 50 soft gel kapsul. Tapi kapsulnya 1000 mg, agak gede gitu ya. Ya. Jadi ini ada sedikit pembeda. Tapi Bu Jumarsih ya kalau Pak saya sing rodok kecil monggo pakai Graspol juga tidak ada masalah. Boleh gitu ya. Ini akan membantu sekali untuk menjaga kebugaran dan kesehatan Bapak Ibu. Ya. Tadi ada pertanyaan bahwa ini apa memang dugaannya karena banyak tidur atau sebenarnya karena faktor lain Pak? Termasuk juga porsi 8 jam sehari istirahat ini memang harus dipenuhi Pak? Ya, kebanyakan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tidur 8 jam itu sudah luar biasa Mas Adnan. Rata-rata mungkin kurang dari itu ya, jadi 6 jam. Tapi kalau tidurnya berkualitas sebenarnya bagus juga gitu ya. Nah, kaitannya dengan tidur yang kebanyakan, sebenarnya nggak kebanyakan kan 6-8 jam itu. Mungkin saja yang kurang itu berlatihnya. Nah, jadi usia-usia seperti ini ya lebih bagus pagi jalan gitu aja ya, jalan cepat gitu ya, atau mungkin kalau banyak punya komunitas ya bersepeda kan begitu, ini akan membantu sekali. Jadi otot kita ketika kita tidak pernah atau jarang sekali berlatih, ini pun juga akan bisa dikatakan sederhananya mengkeret gitu ya. Nah, maka dari itu orang dianjurkan untuk olahraga. Tujuannya itu salah satu menguatkan massa otot, terus kedua membakar kalorinya, membuat kelancaran metabolismenya, dan selanjutnya adalah menjaga kebugaran. Nah, ini yang jarang dilakukan. Olahraga ini sepertinya semakin hari kan seperti jadi barang mahal gitu. Iya betul. Kalau orang dulu kan ke pasar aja jalan kaki, jalan warung kaki. Sebelah jalan kaki. Sekarang sebentar-sebentar sepeda motor kan gitu. Betul. Nah, ini menjadi apa namanya sebuah boleh dikatakan kemajuan zaman memfasilitasi kita, tetapi kan tidak boleh semuanya harus dengan alat semua. Jadi ada waktu di mana kita butuh ya untuk membantu agar tubuh kita itu tetap punya kemampuan yang terjaga. Tidak sampai semuanya difasilitasi. Ya. Yang banyak bergerak kan sekarang jari-jari Mas Adnan.
Orangnya sebenarnya nggak kemana-mana, tapi pikirannya kemana-mana. Gitu. Ya. Teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung konsultasi atau interaksi dengan Pak Samsul Hadi, herbalis dari Herba Plus Herbal Care. Ke Gatekeeper Ika. Mbak Ula mengupdate perjalanan dari Kediri menuju Malang. Saat ini sudah sampai di Ngantang, Pasar Kandangan memang masih cukup ramai atau di Simampat Kandangan. Kasembon, Ngantang tidak ada hambatan, ramai lancar. Hanya sudah mulai banyak bisnis pariwisata ke arah Batu. Pak Lukito, Simpang 4 Kertosono Nganjuk padat. Arus dari Kertosono menuju Bandar atau menuju Mengkreng cukup padat. Cuaca cerah panas. Geser ke email. Pak Revi di Kediri, jika gangguan flu, batuk sampai perih hingga nyeri telan, produk herbal apa yang cocok untuk dikonsumsi? Pak Burati di Jombang, ada sakit autoimun. Gejalanya seperti sesak nafas, badan lemas, dan sakit semua. Bagaimana cara menjaga agar tidak kambuh dan produk apa yang bagus dikonsumsi? Oke, Kina. Bergabung Pak Khalid di Tulungagung. Pak Khalid. Nggih. Mas Adnan. Yes. Selamat siang Pak Khalid. Tulungagungnya mana Pak? Selamat siang. Gondang saya. Gondang. Baik, silakan Pak. Langsung pertanyaannya. Nggih, saudara saya itu punya adik sih, adik saya, dari adik calon lah gitu. Oh, adik calon. Itu punya itu punya step katanya itu. Oke. Anaknya pinter, aktif, tapi ternyata itu kata dokter kok step gitu, punya step. Usia berapa? Ya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. 9 kira-kira ya. Nah, itu sering kambuh ini Pak. Kalau sekarang enggak, katanya perkembangannya itu setiap kontrol itu baik, bagus gitu. Nah, jadi setiap hari itu kan harus minum obat 2 kali sehari, pagi dan sore, dan rutin itu. Begitu, dan enggak boleh kekeselan lah, jawabannya ngoten. Lalu? Kalau menurut jenengan itu apa bisa sembuh ya? Ya, bukan autis ya Pak? Oh enggak, aktif. Maksudnya itu ya aktivitas yang sekolah biasa. Tadi habis main ke sini juga gitu. Artinya step ya yang saya katakan, bukan autis ya. Oh, bukan. Ya. Bukan. Sampai kejang-kejang gitu ya berarti ya. Sampai berbusa enggak Pak kalau dengan kekambuhannya gitu? Oh, kurang paham kalau itu Pak ya. Oh gitu, Baik. Kurang paham. Oke. Terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid ya. Terima kasih. Terima kasih di monitor lewat radio jawabannya. Monggo Pak Samsul. Ya, saya jawab dulu untuk Pak Khalid ini Mas ya. Ya, jadi kaitannya dengan step bisa dipicu oleh bermacam ini ya. Bisa juga kaitannya dengan gen ini. Beberapa riwayat kalau masih kecil seperti ini ke depannya bisa terbantu mendapatkan kesembuhan memang kalau terjadi pengobatan yang rutin gitu ya, dan ini sudah dilakukan itu betul. Nah ini tambahan saja Pak, saya pernah memberikan penanganan treatment kepada anak yang autis dan gampang step ya, kebetulan orang media juga di Blitar sana Mas. Iya. Usianya waktu itu masih kelas 5 SD ya, autis gitu ya. Nah dengan daun pegagan yang rutin ya, kurang lebih sekitar 3 bulan frekuensi kambuhannya jauh lebih banyak turunnya. Ya, daun pegagan. Daun pegagan itu sangat bagus untuk otak kita. Ya, untuk otak apalagi anak-anak dalam usia pertumbuhan gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi caranya diambil satu genggam anak-anak itu ya. Jadi kira-kira kalau mau dihitung jumlahnya gitu Mas, kira-kira antara 25 sampai 30 lembar. Oke. Ya, dan ini gampang mencarinya daun pegagan. Cuci bersih, dipergunakan untuk lalapan. Ya, bisa. Rasanya gimana? Pahit tuh, Pak? Ya, enggak terlalu pahit sebenarnya, kalau seger-seger saja biasa gitu ya. Jadi daun pegagan itu ya nanti terus dicuci, terus dikukus juga bisa, direndam dengan air panas sampai dia merasa seperti alum gitu ya. Nah, terus dipakai lalapan. Pagi sore lakukan seperti itu. Tidak perlu harus ada obat atau mungkin produk yang lain misalkan. Silakan dilanjut tetap yang dari
medis gitu ya. Nanti kalau frekuensinya sudah berkurang itu bisa dikurangi juga. Gitu. Iya. Jadi untuk makan itu bisa kan Pak? Makan ya? bisa. Tapi gitu. nggak boleh dicampur dengan bahan lain ya Pak? Ya? Iya, nanti dikasih tenggang waktu lah gitu. Kalau pas makan kan itu bisa ya. Jadi dipakai lalapan, kulupan gitu ya. Iya. Daun pegagan gitu ya. Baik. Jadi ini ginkgo bilobanya kita Mas. Daun pegagan. Ini apa bagus untuk orang tua? Sangat bagus juga. Gitu ya. Jadi ini kalau dipergunakan rutin, misalkan orang yang sebenarnya gampang lalian pun ini juga akan bisa bagus lah. Ini kalau kita menggunakan Fortecare sejenis itu Mas gitu loh. Iya. Nah ini tadi kan karena mudah gitu ya, silakan. Termasuk Ibu Jumarsi tadi kalau mau pakai kulupan daun pegagan apa bisa? Boleh gitu ya. Gitu ya. Itu untuk Pak Khalid ya. Baik. Terus Pak Rofi ya. Iya, yang tadi lewat WA ya Pak? WA betul. Pak Revi. Pak Revi ya. Gangguan flu batuk sampai perih dan nyeri. Flu batuk sampai perih nyeri gitu ya. Jadi kalau flu sudah terlanjur berjalan beberapa hari, Bapak Ibu mungkin sudah tidak telaten lagi kalau ini membuat ramuan gitu ya. Silakan nanti langsung bisa konsumsi namanya Purcordyceps dan madu hitam gitu ya. Satu, ini punya sifat antivirus, antibakteri, menguatkan imun gitu ya. Nah terus nanti kalau untuk keseharian, panjenengan mungkin ketika lagi flu batuk, saya gambarkan ini kan tidak beraktivitas kemana-mana Mas Adnan. Iya. Silahkan bisa ambil bawang merah, kira-kira 2 atau 3 biji, diiris tipis-tipis gitu ya. Nanti terus ditaruh di lepek lah gitu ya. Nah, ketika Bapak tidak kemana-mana, ditaruh di dekatnya panjenengan. Ini minyak atsiri atau minyak terbangnya itu juga punya sifat antivirus, antibakteri yang kuat. Anti radangnya juga kuat. Sederhana sekali Mas ini. Iya. Ya, bawang merah. Gitu Bawang merah. Bawang merah ya. Jadi kalau misalkan istirahat tiduran gitu ya, taruh aja di dekatnya kepala. Jadi uapnya itu kan sudah bisa kena gitu ya. Kita sudah bisa hirup gitu. Tapi kalau panjenengan wirawiri kan nanti nggak efektif kan gitu ya. Nah, itu ya. Silakan nanti Pak Rofi bisa konsumsi Purcordyceps dan madu hitam ya. Di Jombang bisa di Apotek Jodoh ya, bisa di selatannya Pasar Legi atau mungkin Bapak langsung ke Kertosono silakan ya, bisa dilayani di sana atau mungkin kasih alamat dikirim juga bisa ini, dilakukan dengan metode COD pun juga boleh. Silakan hubungi di call center di 081 234 104 994. Ya. Kemudian Bu Ratih tadi soal sakit autoimun, Pak. Ya, autoimun ini kan biasanya juga bisa dipicu oleh alergi. Nah, kalau mungkin kena tertentu terus muncul, nah ini agak repot sebelum kita mengetahui alergennya ini apa. Gitu. Alergennya itu bisa makanan, bisa mungkin lingkungan, atau mungkin kondisi psikis. Ketika orang sedih terus tiba-tiba pingsan, misalnya. Terus tiba-tiba langsung menangis yang histeris, itu juga bisa. Gitu ya. Autoimun itu tandanya seperti apa sih Pak? Ya, biasanya tubuh itu bisa merespon dalam seketika Mas. Gitu. Ya, jadi bentuknya memang macam-macam ini ya. Maka dari itu Bu Ratih agar lebih jelas, lebih kuat lagi, silakan nanti langsung ke call center setelah ini ya. Di 081 234 104 994. Kalau sudah dalam posisi tidak sering terjadi seperti itu, ya paling utama dan lebih banyak netral ini Mas, itu madu hitam gitu ya. Tetapi tentu lebih penting lagi mengetahui alergennya ini apa. Gitu. Jadi tubuh ini kan membaca sesuatu itu sebagai musuh sehingga dia mereaksi kan gitu. Nah, ini kasusnya juga bisa terbantu mendapatkan kesembuhan. Baik. Teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan herbalis Pak Samsul Hadi dari Herba Plus Herbal Care. Anda yang bergabung 0811 3454 08113454000 atau tuliskan di kolom komentar tayangan Andika TV Live di Facebook Aki 243. Kita ke gatekeeper Ika. Pak Nathan, posisi di bypass Mojokerto padat, banyak kendaraan truk yang melintas, tidak ada insiden. Pak Heru, posisi ada di Simpang 3 Mengkreng, baru exit tol Bandara Kedung Mulyo Jombang,
masih ngantri tadi karena ada kereta api yang lewat, kemudian selepas itu lancar sampai di Mengkreng padat lancar. Kina? Mbak Umaira di Keras Kediri mengeluhkan perut terkadang terasa kembung dan tidak nyaman, terutama setelah makan. Ini obatnya apa dan tiap pagi kenapa nyeri? Sarannya bagaimana? Bu Wardi di Kediri, jarang suka minum air putih, apa bisa anyangan-anyangan? Soalnya tiap buang air kecil rasanya tidak tuntas tapi tidak sakit. Obatnya apa yang cocok? Baik, kita akan ikuti bahasanya bersama dengan Pak Samsul Hadi sesaat lagi. Pak Samsul, monggo ditanggapi. Mbak Umairo ya, sering kembung dan kalau pagi kenapa ada rasa perih ini ya. Iya. Nah ini sebenarnya juga keluhan kebanyakan orang Mas Adnan. Iya. 8 dari 10 orang itu punya keluhan semacam ini kaitannya juga dengan ya? pencernaan, betul Pencernaan, ya. Jadi kembung, terus mungkin juga ada rasa nyeri, mungkin juga ada rasa sakit di ulu hati, kadang tembus sampai ke bagian belakang di pinggang, Iya. kadang-kadang ada yang sampai diikuti gemeter, ndredeg, kagetan, terus kadang sampai ada yang merasa seperti menelan itu sulit. Ya. Menelan itu sulit, tenggorokan rasanya pahit, mulut gampang merasa seperti pingin meludah terus-menerus. Apa Iya, bahasa gampangnya umor gitu ya. Oh iya, badan Bahasa rasanya apa? Madura. Demam atau apa? Ya, ini Biasanya. kaitannya dengan gangguan pencernaan, baik itu kembung, gastritis, mungkin juga tukak lambung, atau barangkali juga GERD. Nah, ini beberapa keluhan seperti itu. Iya. Tidak langsung semuanya muncul, tergantung kondisinya. Nah, Mbak Umairo kaitannya dengan kembung, ini menggambarkan tentang bagaimana gas itu terlalu tinggi di lambung kita. Iya. Bisa terpicu oleh tingkat stres, bisa terpicu oleh makanan yang kurang serat sehingga lebih lama di situ. Lebih lama mengendap di dalam lambung kita. Ya, maka kalau sudah lama otomatis ketika malam jenengan istirahat, tidur, pagi merasa lapar pasti akan terasa perih, nyeri begitu ya. Nah, hal seperti ini harus dirubah kaitannya dengan pola makan. Pertama, dibuat yang lebih cenderung kaya serat. Ya, jadi untuk lebih cepat dengan serat yang ada, Mbak Umairo bisa hadir langsung di studio Radio Andika, bisa silahkan konsumsi namanya Fiber Sweet. Fiber Sweet. Ya, Oh, ya apa yang itu Pak? terbaru itu ya dari serat ini Mas, serat daripada bahan-bahan alam yang akan membantu agar terjadi penguatan peristaltik lambung, usus sehingga tidak terlalu banyak endapan gas di situ. Nah, nanti dikombinasi dengan namanya Normak. Ya. Ini kaitannya dengan pencernaan. Jadi Fiber agar Sweet dan Normak ya. Nah, Fiber Sweet dan Normak. Fiber Sweet ini harganya 85.000, itu sangat bagus juga untuk membantu kecukupan. Sebenarnya sebagian juga ada kandungan kolagennya, Mas. Jadi ini Fiber Sweet, serat utamanya. Ini nanti akan membantu untuk menggantikan rasa kembung menjadi rasa yang nyaman gitu loh ya. Itu sarannya sebelum makan atau sudah Sebelum makan akan jadi lebih bagus gitu ya. Jadi diambil 1 sendok takar yang sudah ada di dalam kemasan, diseduh dengan air hangat secukupnya, misalkan setengah gelas gitu juga boleh, diaduk. Nanti akan seperti gel gitu ya. Nah, itu langsung dimakan gitu ya. Sehari 2 sampai 3 kali. Ini Bu Umairo, silakan bisa langsung dipraktekkan dan hindari makanan-makanan yang sifatnya panas terlebih dahulu. Contoh seperti tape, ketan, nongko dan yang kandungan gasnya tinggi ya. Contoh seperti minuman bersoda, terus mungkin kopi sawi kangkung ya. Menganjurkan kan saja salad buah, itu akan sangat membantu. Obatnya enak-enak. Obatnya mesti enak, rekom ramuannya itu loh mesti enak. Jadi silakan buat dari melon, semangka, pepaya, kasih sedikit anggur, kasih mayones dan juga susu atau yogurt. Udah makan yang banyak gitu ya. Itu bikin beres dengan rasa yang enak gitu. Kemudian Pak Bu Wardi. Bu Wardi. Jarang ya. minum air putih, Ya. apa bikin anyang-anyangan? Iya, jadi jarang minum air putih itu sebenarnya juga akan membebani fungsi ginjal kita. Termasuk juga punya resiko yang jauh lebih besar ketika orang itu sampai mengalami dehidrasi. Iya. Jadi ini tidak perlu dihindari. Orang kadang-kadang karena ketakutan sering buang air kecil, ya, pada akhirnya mengurangi minum.
Nah, ini juga salah itu Pak. Salah ini ya, salah. Itu resikonya jadi besar. Orang dehidrasi itu ya setidaknya satu punya resiko terhadap fungsi ginjalnya berat. Jadi membantu terciptanya kandungan endapan purin yang tinggi. Ya, beratnya fungsi ginjal ini juga tidak bagus, pasti akan menimbulkan problem gitu ya. Dehidrasi orang juga akan tidak terasa bugar gitu, gampang capek, susah tidur dan memungkinkan timbulnya gangguan-gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, kalau sekarang buang air kecilnya itu seperti terasa tidak tuntas. Ini saya anggap untuk Bu Wati sendiri ya Mas Adnan ya. Bukan untuk suami atau mungkin yang lain. Berarti kan ini perempuan gitu ya. Perempuan. Artinya kan tidak mungkin sakit prostat gitu ya. Nah, tapi kemungkinan adalah radang saluran kencing. Nah, jadi Bu Wati silakan bisa konsumsi namanya Recokidney dan Fortegril. Ini menghindari peradangan gitu ya, agar tidak sampai terjadi peradangan yang lebih serius apalagi sampai mengakibatkan timbulnya infeksi. Itu. Terus keduanya, kalau barangkali ada endapan di ginjal kita, nanti bisa dibantu diluruhkan dengan Recokidney itu. Silakan bisa langsung ke Radio Andika Bu, bisa mendapatkan Recokidney dan Fortegril. Baik. Dan produk semuanya ini nggak ada efek sampingnya ya Pak? Nggak ada, baik semua. Aman gitu dikonsumsi ya. Aman, juga ya. Terus Ibu saran saya air putihnya ditambah. Nah, ini jangan diobati tok tapi air putihnya nggak ditambahi, nanti hasilnya nggak maksimal. Idealnya setidaknya 2 liter tetepan ya. Sehari dan diupayakan kita minum itu tidak seketika dalam jumlah yang banyak. Nah, ini pun juga akan merangsang tubuh untuk langsung mengeluarkan cairan gitu ya. Jadi ya layaknya ketika kita sudah mulai terasa kering bibir kita, berarti itu gambaran kita butuh minum. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kalau pagi misalkan 1 gelas, terus nanti ya ketika kita merasa seperti ada rasa haus ya segera diminum. Jangan nunggu sampai misalkan orang dalam perjalanan karena enggan atau berhenti males repot, mengurangi sama sekali. Ketika orang duduk itu sebenarnya pun juga harusnya diimbangi dengan minum yang cukup. Syukur-syukur kalau yang diminum itu alkali akan tinggi gitu Mas. Baik. Pak Samsul, satu pesan singkat untuk teman-teman, poin utama supaya kita bisa optimal menjaga kesehatan, Pak. Ya, gampang, cukup dengan istirahat, cukup dengan makan dan minum dan bersih, Mas Adnan. Dan tambahan yang keempat, karena ini banyak orang yang lagi stres, maka tetap harus orang berpikir positif. Ini penting ini. Ini, karena secara psikologis kita itu juga akan membantu terjadinya gangguan pada fisik kita. Nah, jadi ketika orang sudah merasa makan ya sudah, bersih ya sudah, istirahat ya sudah, tetapi hari-harinya dia stres, wah kacau ini Mas. Jadi problemnya justru muncul dari sisi dari yang seperti itu. Ternyata juga luar biasa, kuat, korelasinya jauh lebih kuat menggerogoti daripada kesehatan dan kebugaran fisiknya. Orang capek aktivitas karena otot gitu ya. Aktivitas fisik tinggi, istirahat mungkin cukup Mas. Tapi ketika kita stres, kita malah tidak bisa tidur gitu ya. Jadi tetap jaga daripada kebaikan pikiran kita, karena sebenarnya yang terjadi adalah yang kita pikirkan. Karena kehidupan itu vibrasi, karena kehidupan itu membawa getaran seperti apa yang kita pikirkan. Insya Allah bersama Herba Plus Herbal Care, Anda bisa mendapatkan solusi terbaik untuk kesehatan kita. Terima kasih Mas Adnan. Pak Samsul, terima kasih untuk sama-sama. sharingnya. Terima kasih. Ya, moga-moga kita bisa menjaga kesehatan setiap hari secara optimal ya. Betul, merdeka. Untuk konsultasi Pak, sekali lagi. Jadi untuk bisa langsung mendapatkan layanan konsultasi, bisa langsung ke call center ya. Di 081 234 104 994. Jadi Anda yang pengen mendapatkan produknya pun juga bisa dilakukan dengan COD atau barangkali menghubungi di agen yang terdekat. Baik. Itu Mas Adnan, matur suwun, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi herbalis Pak Samsul Hadi dari Herba Plus Herbal Care. Untuk Anda yang ingin mendapatkan produk terbaik dari Herba Plus, bisa kunjungi ke agen terdekat atau ke Koperasi Radio Andika di Jalan Semeru 243 Kediri.